Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai desain produk dan jasa. Next, Rin. Bentar, nge-lag. Oh, iya. Materi yang akan kami bahas ialah pemilihan produk dan jasa, menghasilkan produk baru, pengembangan produk, permasalahan desain produk, persaingan berdasarkan waktu, mendefinisikan suatu produk, dokumen untuk produksi, desain jasa, penerapan pohon keputusan pada desain, dan transisi menuju produksi. Next. Untuk pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Organisasi akan melakukan diferensiasi melalui produk mereka. Diferensiasi bisa dilakukan dengan menawarkan produk unik dan berkualitas tinggi, desain produk yang berbeda, atau respon dalam melayani kebutuhan konsumen. Keputusan produk sangatlah mendasar bagi strategi organisasi dan berdampak luas terhadap seluruh fungsi organisasi. Sedangkan jasa sendiri ialah adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangible atau aset tak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan juga bisa tidak terkait pada suatu produk fisik. Next. Udah muncul belum? Udah. Lalu ada siklus hidup dan strategi. Untuk siklus hidup produk mungkin bisa berusia beberapa jam, beberapa bulan, tahun, atau bahkan dekade. Nah, perusahaan ini biasanya mempunyai arus uang yang negatif saat perusahaan sedang mengembangkan produk. Saat produknya berhasil, kerugian dapat diatasi, bahkan produk yang sukses dapat menghasilkan keuntungan sebelum siklus hidupnya menurun. Strategi produk yang berhasil mengharuskan penerapan strategi terbaik. Oleh karena itu, perusahaan ini harus mengidentifikasi produk dan posisinya dalam siklus hidup produk tersebut. Nah, di sini ada beberapa fase dalam siklus hidup produk. Yang pertama ada fase perkenalan. Di sini diperlukan pengeluaran lain-lain untuk penelitian, pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses, serta pengembangan pemasok karena produk pada fase ini sedang disesuaikan dengan pasar. Lalu yang kedua ada fase pertumbuhan. Di sini desain produk telah mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Lalu fase yang ketiga adalah fase kematangan, di mana pada fase ini pesaing mulai bermunculan dan juga diperlukannya produksi dalam jumlah besar dan inovatif. Dan fase yang terakhir yaitu ada fase penurunan, di mana produk yang sudah masuk fase ini lebih sering dijual atau dihentikan proses produksinya. Analisis produk berdasarkan nilai, yaitu di mana manajer operasi memilih produk yang terlihat paling menjanjikan, juga mengurutkan total kontribusi uang tahunan produk tersebut. Kontribusi
produk tertentu yang rendah dalam basis per unitnya akan terlibat sangat berbeda jika produk tersebut mewakilkan porsi yang besar dalam penjualan perusahaan. Laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi apa yang akan diterapkan untuk setiap produk, meliputi penambahan arus uang, peningkatan penetrasi pasar, atau mengurangi biaya, serta menginformasikan mengenai produk yang harus dihilangkan, gagal, atau bahkan dihentikan produksinya. Next. Lalu ada menghasilkan produk baru. Dalam menghasilkan produk baru ini kita bisa lihat peluang adanya produk baru dan juga pentingnya produk baru. Next. Untuk peluang produk baru, karena produk-produk mati harus dicabut dan diganti karena perusahaan menciptakan sebagian besar dari pendapatan dan laba mereka dari produk-produk baru. Maka pengembangan produk yang baru yang agresif mensyaratkan perusahaan untuk membangun suatu internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan, budaya pengembangan produk inovatif, R&D yang agresif, kepemimpinan yang kuat, insentif yang formal, dan juga pelatihan. Untuk peluang produk baru tersendiri, itu bisa dilihat dari memahami pelanggan. Memahami pelanggan ini merupakan masalah utama dalam mengembangkan produk baru. Beberapa produk cenderung dikembangkan oleh lead users perusahaan, organisasi, atau perorangan yang peka terhadap tren pasar dan mempunyai kebutuhan di luar kebutuhan pengguna biasa. Di sini manajer operasi harus bisa menyesuaikan diri pada pasar. Lalu yang kedua ada perubahan ekonomis yang membawa peningkatan level kemakmuran dalam jangka panjang. Yang ketiga ada perubahan sosiologis dan demografis yang mungkin saja muncul. Yang keempat ada perubahan teknologi. Yang kelima ada perubahan politik atau peraturan membentuk kesepakatan tarif, perdagangan, dan peraturan. Dan yang terakhir itu perubahan lain-lain yang mungkin melahirkan praktik pasar, standar profesional, dan pemasok. Next. Selanjutnya ada pentingnya produk baru. Nah, produk baru yang menjanjikan sebuah perusahaan agar tetap berjaya karena perusahaan besar yang menguasai pasar dunia sebagian besar penjualannya berasal dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Next. Selanjutnya, pengembangan produk. Pengembangan produk ini merupakan sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan bahkan kemampuan organisasi. Untuk tahapan-tahapan pengembangan produk tersendiri, yang pertama yaitu adalah ide. Ide ini bersumber dari perubahan lingkungan, teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada persyaratan yang kedua ada kemampuan perusahaan dalam menjalankan pengembangan produk sendiri. Lalu ada persyaratan yang harus dipenuhi pasar, yaitu pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Lalu ada spesifikasi fungsional. Ini adalah bagaimana cara kerja produk tersebut. Lalu ada spesifikasi produk, di mana di sini dipertanyakan bagaimana produk tersebut akan dibuat. Lalu ada peninjauan desain, yaitu bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan dengan kualitas yang bagus. Lalu ada peninjauan pasar. Di sini apakah produk tersebut akan memenuhi keinginan pasar atau tidak. Lalu perkenalan produk. Di sini produk diperkenalkan kepada konsumen. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini di mana
akan ditinjau apakah produk yang dikembangkan ini berhasil atau tidak. Next. Selanjutnya adalah Quality Function Deployment atau QFD. QFD ini adalah proses menetapkan permintaan pelanggan dan memperkenalkan solusi kepada pelanggan dan dipadukan dalam desain produk yang diminta. Nah, QFD ini digunakan di awal proses desain untuk menetapkan apa yang menjadi keinginan dari pelanggan. Salah satu alat dari QFD ini adalah rumah kualitas atau House of Quality yang merupakan suatu perangkat QFD yang merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan pelanggan dengan produk atau jasa. Tujuannya ini yaitu untuk memahami keinginan pelanggan dan juga memperkenalkan solusi proses alternatif kepada pelanggan. Next. Nah, untuk membuat rumah kualitas di sini ada 6 langkah. Yang pertama, kita harus bisa mengenali keinginan pelanggan. Apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut terhadap produk kita. Lalu yang kedua, kita harus bisa mengenali kemampuan produk atau jasa yang dikembangkan dalam memuaskan pelanggan. Lalu yang ketiga, kita harus menghubungkan keinginan pelanggan dengan produk yang akan dibuat. Lalu yang keempat adalah kenali hubungan produk dengan pelengkapnya. Yang kelima, buat tingkat kepentingan. Dan yang terakhir, evaluasi produk pesaing. Next. Lalu ada 4 pendekatan terhadap pengorganisasian untuk pengembangan produk. Yang pertama adalah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Lalu yang kedua ada penugasan seorang manajer produk untuk memenangkan produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Yang ketiga ada penggunaan tim yang biasanya dikenal sebagai tim pengembangan produk, desain, dan rekayasa nilai. Dan yang terakhir ini tidak membagi organisasi menjadi tim. Next. Selanjutnya ada permasalahan desain produk. Terdapat 7 teknik merancang sebuah produk. Yang pertama itu, desain yang tangguh berarti desain yang dapat diproduksi sesuai persyaratan bahkan dengan adanya kondisi proses produksi yang tidak sempurna. Yang kedua itu ada desain moduler, yaitu desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul yang dapat dipertukarkan dan diganti dengan mudah. Yang ketiga itu ada perancangan dibantu komputer, adalah penggunaan komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk. Yang keempat itu manufaktur dibantu komputer, mengacu pada penggunaan teknologi untuk mengendalikan mesin. Yang kelima itu teknologi virtual reality, merupakan bentuk komunikasi visual di mana berbagai citra digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk meresponnya secara interaktif. Yang keenam itu ada analisis nilai, adalah tinjauan atas produk yang berhasil yang dilakukan selama proses produksi. Yang ketujuh itu desain nilai yang ramah lingkungan. Maksudnya itu teknik merancang produk yang etis dan peka terhadap lingkungan dalam proses produksinya.
Selanjutnya itu ada persaingan berdasarkan waktu. Persaingan berdasarkan waktu itu merupakan persaingan yang dipengaruhi oleh waktu, mengembangkan produk dengan cepat dan melemparkannya ke pasar. Persaingan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu internal dan eksternal. Yang internal itu merupakan bagaimana cara kita dalam memenangkan kompetisi untuk bersaing dengan produk lainnya, namun dalam lingkup internal dari produk itu sendiri. Yang kedua itu ada persaingan berdasarkan waktu eksternal, merupakan bagaimana cara kita dalam memenangkan kompetisi untuk bersaing dengan produk lain, namun dengan bantuan dari pihak luar atau eksternal. Nah, pada persaingan ini terdapat dibedakan menjadi berdasarkan waktu eksternal ini ada 3. Yang pertama itu aliansi, yang kedua itu perjanjian kerjasama yang menjadikan beberapa perusahaan tetap independen tetapi dapat mencapai strategi yang sesuai dengan misi masing-masing. Yang ketiga itu ada usaha patungan. Yang keempat itu membeli teknologi atau keahlian dengan mengakuisisi pihak pengembang. Selanjutnya ada mendefinisikan suatu produk. Nah, ketika barang dan jasa baru dipilih untuk diperkenalkan, mereka harus didefinisikan terlebih dahulu. Yang pertama itu barang dan jasa yang baik didefinisikan dalam hal fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukannya. Produk kemudian didesain dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi-fungsi tersebut dapat dicapai. Manajer juga biasanya memiliki opsi bagaimana produk tersebut akan mencapai tujuan fungsionalnya. Sebagian besar item yang diproduksi suatu komponen didefinisikan dalam sebuah gambar, biasanya disebut sebagai gambar perekayasaan. Selanjutnya ada dokumentasi untuk produksi. Yang pertama itu ada gambar perakitan, menunjukkan gambar jelas suatu produk. Yang kedua itu ada gambar lembaran rute, memberi daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen dengan material yang terspesifikasi dengan tagihan material. Yang ketiga itu ada petunjuk kerja, merupakan sebuah instruksi untuk membuat sebuah item tertentu, biasanya pada jadwal tertentu juga. Yang keempat itu ada manajemen konfigurasi, yang merupakan sistem di mana perencanaan dan perubahan konfigurasi produk diidentifikasi secara akurat dan di mana dikontrol dan akuntabilitas perubahan dipelihara. Selanjutnya ada desain jasa. Analisis jaringan rantai proses adalah analisis yang memfokuskan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antar perusahaan dengan pelanggan. Nah, kegiatan ini tuh diatur jadi 3 proses. Yang pertama itu ada interaksi langsung, mencakup langkah-langkah proses yang mencakup interaksi antara partisipan. Misalnya kayak pembeli roti berinteraksi dengan penjual di toko roti. Yang kedua itu ada interaksi pengganti substitusi. Ada interaksi pengganti atau substitusi. Mencakup langkah-langkah proses di mana satu partisipan berperan dalam sumber daya partisipan lainnya. Yang ketiga itu ada proses independen, mencakup langkah-langkah di mana pemasok roti atau pelanggan roti isi berperan sebagai sumber daya, di mana mereka memiliki kendali maksimum. Selanjutnya itu ada penerapan pohon keputusan pada desain. Nah, pohon keputusan dapat digunakan untuk keputusan produk baru serta masalah manajemen lain yang beragam ketika ketidakpastian ditemukan. Pohon keputusan biasanya membantu ketika terdapat sejumlah keputusan atau
berbagai hasil yang mengarah kepada keputusan selanjutnya yang diikuti oleh hasil lainnya. Untuk membentuk pohon keputusan tersebut terdapat beberapa prosedur. Yang pertama itu, pastikan bahwa semua alternatif yang mungkin dan keadaan alamiahnya dimulai dari kiri atau bergerak dari kanan, disertakan dalam pohon. Hal ini mencakup alternatif tidak melakukan apapun. Yang kedua itu ada pengambilan hasil atau playoff, dimasukkan pada akhir setiap cabang yang bersesuaian. Yang ketiga itu menetapkan nilai yang diharapkan dari setiap tindakan yang ada. Selanjutnya, terdapat transisi menuju produksi. Setiap produk baik barang maupun jasa dipilih, didesain dan didefinisikan. Produk tersebut telah berkembang dari sebuah ide menjadi definisi fungsional dan mungkin menjadi sebuah desain. Sekarang manajemen harus membuat keputusan apakah selanjutnya membuat pengembangan atau memproduksi atau malah menghentikan ide produk tersebut. Salah satu seni dari manajemen adalah mengetahui kapan akan memindahkan sebuah produk dari pengembangan ke produksi. Nah, pemindahan ini disebut dengan transisi ke produksi. Transisi ke produksi ini terdapat 9 langkah. Yang pertama itu ada ide, bersumber dari perubahan lingkungan teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Contohnya itu kayak sekarang itu lagi ada tren ini nih, berarti itu bisa jadi ide yang bagus buat pengembangan produk baru kita. Yang kedua itu ada kemampuan mewujudkan ide. Nah, setelah kita tahu apa ide kita untuk mengembangkan produk kita butuh kemampuan untuk mewujudkan ide tersebut. Contohnya dengan memproduksi produk yang lagi tren itu, kita membutuhkan bahan baku. Dan yang paling penting, kita membutuhkan strategi untuk mewujudkan ide tersebut. Yang ketiga itu permintaan pelanggan untuk memenangkan pesanan. Di sini maksudnya itu kita harus memenuhi persyaratan pasar dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Jadi kita mencari tahu nih konsumen itu sukanya seperti apa sih gitu. Yang keempat itu spesifikasi produk. Spesifikasi produk, pembuatan produk baru. Bagaimana cara produk akan dibuat itu penting untuk kegiatan produksi. Jadi gimana caranya produk itu dihasilkan agar hasilnya itu semaksimal mungkin dan seperti yang direncanakan. Yang kelima itu spesifikasi fungsional. Spesifikasi fungsional kerja produk. Di sini kita berbicara tentang gimana caranya kerja produk tersebut. Bagaimana cara pengoperasian produk tersebut sehingga nantinya konsumen itu tidak akan kebingungan, tidak akan bertanya-tanya mengenai cara kerja produk tersebut. Yang keenam itu ada kajian ulang desain, berbicara mengenai bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan berkualitas. Selanjutnya itu ada tes pasar. Nah, di sini tuh apakah produk memenuhi keinginan pasar atau tidak. Selanjutnya, pengenalan pada pasar. Produk dikenalkan pada pasar kepada konsumen sehingga konsumen tahu bahwa produk tersebut ada di lingkungan itu. Contohnya dengan promosi atau dengan iklan. Selanjutnya itu ada evaluasi. Kita dapat menilai apakah produk tersebut berhasil berkembang di pasaran ataukah tidak. Nah, kesimpulannya itu strategi produk yang efektif membutuhkan pemilihan, perencanaan, serta penerapan sebuah produk dan kemudian memindahkan produk tersebut pada bagian produksi. Yang kedua itu
Manajer operasi harus membangun sebuah sistem pengembangan produk yang mampu melahirkan, merancang, dan menghasilkan produk yang membuat perusahaan memiliki keunggulan bersaing. Yang ketiga itu, saat sebuah perusahaan mulai diproduksi, analisis nilai sesuai untuk memastikan nilai produk yang maksimum. Sekian presentasi dari kami. Untuk pertanyaan yang minggu lalu, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab. Yang pertama itu ada dari kelompok 2. Apa strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan ketika tingkat penjualan mulai menurun pada tahap maturity? Jawabannya itu, dalam tahap ini, jika sebuah produk mulai mengalami penurunan, maka perusahaan harus mulai memikirkan cara-cara untuk kembali menaikkan minat konsumen terhadap produk tersebut. Terdapat 3 cara yang dapat dimanfaatkan untuk mengubah jumlah pemakaian terhadap suatu merek atau brand. Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari kelompok 3, pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan presentase penjualan dengan menggunakan desain produk? Nah, meningkatkan presentase penjualan dengan menggunakan desain produk ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama ini, menciptakan desain produk semenarik mungkin untuk menarik konsumen. Lalu yang kedua bisa dengan cara memahami apa sih yang diinginkan dari konsumen itu. Lalu yang ketiga ada mengenali kemampuan desain produk atau jasa kepada kepuasan konsumen. Lalu yang keempat bisa menghubungkan desain produk dengan keinginan dari konsumen. Lalu ada mengevaluasi produk pesaing, dan yang terakhir mungkin bisa dilakukan, perusahaan ini harus memandang dampak desain produk dari sudut pandang sistem, yang berarti melihat produk dari segi dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dari kelompok 4, apa yang dimaksud dengan tahap kedewasaan dalam siklus hidup produk seperti apa? Jawabannya itu, strategi pemasaran terhadap tahap kedewasaan. Pada suatu titik, tingkat pertumbuhan penjual produk akan menurun dan produk akan memasuki tingkat kedewasaan relatif. Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap sebelumnya dan merupakan tantangan besar bagi manajer pemasaran. Banyak produk berada pada tahap kedewasaan dari siklus hidup. Ada 3 fase kedewasaan, yaitu fase kedewasaan bertumbuh, fase kedewasaan stabil, fase kedewasaan menurun. Dalam tahap ini, jika sebuah produk mulai mengalami penurunan, maka perusahaan harus mulai memikirkan cara-cara untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk tersebut. Pertanyaan kelompok 5, mengapa suatu barang harus didefinisikan? Jadi ketika barang dan jasa baru dipilih untuk diperkenalkan, mereka harus didefinisikan terlebih dahulu agar produk tersebut jelas asal-usulnya dan dapat diterima oleh pasar dan konsumen. Pertama, barang atau jasa yang baik didefinisikan dalam hal fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukannya. Produk kemudian didesain dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi-fungsi tersebut dicapai. Manajer juga biasanya memiliki opsi bagaimana produk tersebut akan mencapai tujuan fungsionalnya. Sebagian besar item diproduksi serta komponen-komponennya didefinisikan dalam sebuah gambar yang disebut dengan gambar perekayasa.
Untuk pertanyaan dari kelompok 6, apakah desain produk mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian? Menurut kami jawabannya ya, karena desain produk ini sangat penting memengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Daya tarik suatu produk tidak dapat terlepas dari kemasannya, karena kemasan ini merupakan pemicu utama yang langsung berhadapan dengan konsumen. Oleh karena itu, kemasan harus dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon yang positif, yaitu dengan cara membeli produk. Desain kemasan produk ini memang memegang pengaruh yang cukup penting dalam upaya menarik minat pembeli dan meningkatkan penjualan suatu produk. Untuk pertanyaan kelompok 7, menurut kelompok kalian, jika kalian ingin membuat suatu produk yang sedang tren pada masa sekarang, tetapi bukan hanya Anda yang ingin membuat produk yang sedang tren tersebut, banyak yang ingin membuat produk yang sama, hanya merek yang berbeda. Bagaimana strategi Anda agar produk Anda tidak kalah saing dengan merek yang lain? Apakah Anda hanya memfokuskan ke menjual produk dengan murah tetapi dari segi desain kemasan dan produk dan bahan-bahan pembuatan produk dengan kualitas yang biasa saja? Atau Anda lebih memfokuskan ke menjual produk dengan harga lumayan mahal tetapi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan desain yang semenarik mungkin di dalam pembuatan produk? Bagaimana dari kedua opsi tersebut, cara yang paling baik untuk produk Anda laris dan digemari masyarakat? Menurut kelompok kami, ketika kami ingin membuat suatu produk yang ternyata sedang menjadi tren di masa sekarang dan banyak sekali pesaing yang membuat produk serupa, hal pertama yang kami ambil yaitu dengan memilih strategi membuat barang yang berkualitas dan desain barang yang semenarik mungkin, meskipun untuk harga yang agak mahal daripada pesaing lainnya. Alasan kami memilih strategi tersebut karena kita sudah mengenalkan produk kita kepada pasar, kepada konsumen, dan ternyata konsumen ini memberikan kesan yang positif terhadap kualitas produk kami. Hal itu tentu akan mengundang konsumen lain untuk lebih percaya akan produk yang kami produksi. Serta ditambah lagi dengan kemasan yang menarik yang menjadi daya tarik pertama di mata konsumen. Kami rasa dengan harga yang agak mahal, namun dengan kualitas dan desain kemasan yang juga menarik, akan sama-sama menguntungkan. Dan untuk mendukung penjualan produk yang kami produksi, tentunya memanfaatkan berbagai jenis media sosial yang semakin marak pada masa ini. Hal itu akan mendukung penjualan produk, serta menarik konsumen di berbagai kalangan pengguna sosial media. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.